bagaimana sih menghadapi atau menjalani kehidupan kampus gitu. Jadi memang dikasih tahu bagaimana sih semester berapa sampai berapa kamu harus ada di organisasi kampus, semester berapa sampai berapa kamu harus ikut exchange dan lomba. Selamat datang teman-teman, kembali lagi di Batman, yaitu bedah tentang pemikiran. Jadi malam ini kita kedatangan saudara saya yang juga mahasiswa berprestasi utama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saudara Syafiq Rizkullah, yang juga adalah pendiri dari Youth Development Community. Malam ini saya tidak sendirian untuk menjadi interviewernya. Saya juga kedatangan saudara saya, mungkin langsung bisa memperkenalkan diri secara langsung. Halo guys, nama saya Zikri Fatwa Pratama. Ya intinya saya akan menemani Bang Hafiz untuk menginterview Bang Syafiq ini, Mapres 2019 ya. Iya, jadi malam ini kita sangat mendapatkan kehormatan yang sangat menarik begitu ya, tidak Zik? Yo Bang. Iya, iya. Bang Syafiq ini setelah aku lihat, aku pantengin IG-nya mau follow atau enggak. Dari dulu tuh emang jiwa sosialnya tinggi gitu kan. Benar. Kegiatan-kegiatannya itu sangat begitu aktif begitu ya, tetapi orangnya tetap membumi. Nah, ini kita perlu tanyakan ini bagaimana dia menggunakan ilmu padinya itu loh di dunia ini kan seperti apa. Nah, mungkin langsung Fik, jadi kesibukan sekarang ini sibuk apa nih sekarang nih, Fik? Ya, sebelumnya mungkin saya mau terima kasih dulu ke Bang Hafid yang juga ngajak kita ngobrol-ngobrol santai, kemudian juga kepada Zikri yang kesempatan kali ini ikut hadir bareng-bareng kita. Buat kesibukan hari ini sih, buat sekarang di masa pandemi ini, ya saya tinggal di desa, di kampung, kadang sinyal bagus, sinyal susah. Buat kalau misalnya mau internetan ataupun ada tugas dan lain sebagainya, webinar dan lain sebagainya harus ya di mobil kayak gini, harus naik ke tempat tinggi atau cari rumah orang yang sinyalnya bagus kayak gitu. Jadi ya dengan keterbatasan yang saat ini ya memang agak lambat gitu. Target-target yang kita punya agak sedikit lambat tapi nggak masalah. Jadi ya kesibukan hari ini kan alhamdulillah semester ini sudah diamanahi sebagai asdos. Jadi bantu-bantu dosen buat ngajar dan juga ada project bikin buku kebetulan. Jadi sekarang lagi nggarap bukunya itu terakhir alhamdulillah. Kemarin sempat nulis beberapa tulisan jurnal, ini juga beberapa lagi masukin, tinggal tunggu pengumuman apakah di ACC atau enggak. Sisanya paling ngobrol-ngobrol santai juga, teman-teman kalau ada yang ngundang, sharing-sharing, dan juga mungkin bantu orang tua sih, itu yang paling penting kalau di rumah. Mungkin itu aja sih, Man, kalau kesibukan. Nggak sibuk banget. Zikri gimana nih? Apa yang mau ditanyain, silahkan. Ya Bang, kalau boleh tahu asdosnya apa itu ya? Kan kita bisa apa ya kan? Ya, asdosnya Bu Nur Azizah, THI 2. Oh, melanjutkan tonggak perjuangan ya, Fik ya? Penerus. Aku bilang gitu Bang, THI 2. Iya. Agak hancur juga. Itu Bang, kayak aku agak ini ya, agak apa ya? Agak curious gitu dengan Abang Syafiq nih. Kayak kemarin kayak nyalon gitu. Jadi nyalon jadi gubernur ya di di kompetisi politik Visipol kita. Cuma kayak agak ini aja, agak analisisku kayak dari Abang Syafiq tuh kayak agak kurang deserve aja gitu. Perasaannya kayak kurang merasa pantas aja gitu untuk menjadi apa, jadi kayak agak ngalah gitu aku ngeliatnya kayak. Tapi aku lihat story di mana-mana kayak abang tuh lebih condong kayak emang ke kegiatan sosial daripada kayak untuk berpolitik gitu. Kenapa bang, kayak apa gitu? Bukannya sekarang figur kayak abang ini lebih menjual ya, maksudnya kayak gimana-mana udah
Mungkin ini agak sedikit berat ya pertanyaannya. Iya. Ini Safik tidak direncanakan ya pertanyaan ini. Ini Zikri kayaknya memang intuisinya gitu loh, penasaran gitu loh untuk bertanya. Jadi ini kembali kepada Safik. Kalau ingin menjawab ya alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Saya kira ini pertanyaan jebakan ini, Bang. Oh tidak kita silahkan. Oke, mungkin untuk berbicara terkait masalah politik kampus, memang sebenarnya dulu mungkin ketika saya masih gabung itu sama Bang Hafid dan lain sebagainya, pernah berpikiran untuk gabung gitu, untuk bisa, keren juga ya kayak dan lain sebagainya. Tapi tujuan saya itu, target saya itu Presma gitu. Ini jujur-jujur aja ya. Dulu ketika masih semester 1, semester 2 saya targetnya Presma. Nggak pernah kepikiran untuk nyalon di gubernur kayak gitu. Tapi alhamdulillah mungkin teman-teman juga ngasih amanah ya. Kebetulan saya juga benar-benar nggak mau untuk terjun. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya semester 3, semester 4, itu sudah mulai saya kesampingkan gitu untuk join di politik kampus. Karena menurut saya semester 1, 2 itu sudah cukup untuk membangun jejaring, untuk kenal dengan banyak pihak-pihak di kampus. Dan menurut saya pribadi, saya harus keluar gitu. Maksudnya saya harus bangun jaringan di luar kayak gitu. Jadi mulai semester 4, apalagi semester 4 saya exchange ya. Habis exchange itu betul-betul kayak mulai terbuka, banyak terbuka. Mulai berpikir untuk bagaimana saya punya jaringan di luar, punya relasi-relasi yang lebih menggurita lagi di kampus-kampus negeri dan lain sebagainya kayak gitu. Ya mungkin memang gubernur itu bisa, atau politik kampus itu bisa buat jaringan itu. Tapi menurut saya lebih fleksibel ketika saya punya komunitas ataupun saya ikut lomba-lomba dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, cuman kemarin ketika ditunjuk dari teman-teman partai ya, gitu. Dari teman-teman partai, saya udah nolak gitu. Sudah nolak, fix saya udah nggak mau, sudah keluar dari forum, sudah. Tapi banyak permintaan dan sebagainya, ya udah dijalani aja. Kalau memang rezekinya berarti jadi, tapi kalau memang belum berarti kan enggak. Ya seperti itu mungkin jawabannya. Beda dengan saudara senior kita yang hampir ya menjabat berapa periode. Nah. Kita 3 periode sih. Fik 3 periode. Tidak, itu sudah cukup lah. Sudah cukup 3, itu sudah cukup. Belum ada pernah yang ada 4. Oh ada mungkin yang 4, mungkin kita tidak ada yang tahu, tapi kalau visipol setahu Bang itu 3 itu kayaknya masih angka yang belum ada lagi yang lebih kayak gitu. Tapi kita doakan mungkin ada yang sanggup di BEM 4 periode, itu juga tidak masalah. Nah, tapi mungkin Zik, tapi Amang melihat bahwa Safik itu mungkin kita tidak ada yang tahu ya, bahwa mungkin yang Maha Kuasa ini kan menentukan takdir itu kan tidak ditebak begitu. Nah, ketika Safik setelah mungkin pencalonan itu, tiga-tiganya itu semuanya kebetulan anggota BEM yang pernah waktu itu aku sendiri itu bekerja bersama mereka sih, tiga-tiganya. Jadi memang secara pribadi aku tidak ada masalah kalau menang tiga-tiganya, semuanya saudara semua, tidak ada yang masalah. Bahkan kami sempat berfoto bersama. Ketika debat semuanya menunjukkan kualitas dan kemampuannya, dan biarkanlah sebenarnya masyarakat memilih kayak gitu. Karena waktu itu apalagi aku sendiri kan tidak ada hak untuk memilih waktu itu. Jadi memang relatif mendoakan yang terbaik lah kepada mereka semua kayak gitu. Nah, tapi setelah itu baik Syafiq maupun Fikram, yang kalau Fikram kan di interview sebelumnya nih, Syafiq, setelah itu mereka menunjukkan kualitasnya di tempat yang lain. Jadi di Youth Development Community, Fikram di Youth Movement Community. Nah, kemudian Syafiq menjadi Mapres, kayak gitu loh. Nah, ada pertanyaan sebenarnya yang ingin Abang tanyakan kepada Syafiq. Jadi, sebelum dia mencalon itu, kan dia sudah mendirikan Youth Development Community. Nah, ini Zik, menariknya memang itu adalah suatu hal yang baru. Karena jarang sekali ada mahasiswa yang mendirikan komunitas start from scratch gitu, dari nol. Nah, Syafiq ini dia melakukan seperti itu. Nah, ini yang menjadi menarik untuk kita tanyakan kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, Fik, kenapa Fik tiba-tiba ingin mendirikan itu? Kalau kayak Fikram kan dia pergi conference, kemudian balik ke Indonesia, kemudian ingin mendirikan tersebut. Kemudian kalau Green, dia percaya bahwa misalkan dengan hal itu dia bisa menebarkan kebermanfaatan lebih banyak kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri bagaimana, Fik?
Kalau saya pribadi sebenarnya dirikan Youth Development Community ini inget banget ketika semester 3 itu semester 3 dulu ada namanya Bang Iqbal. Bang Iqbal yang pintar bahasa Mandarin. Almarhum. Oh iya. Almarhum ya. Ya. Almarhum itu jujur sebenarnya dari beliau. Youth Development Community ini dari beliau. Ini amanah dari beliau untuk saya bisa bikin ini gitu. Karena apa? Ini persetujuan dari kita ya, maksudnya ngelihat bagaimana kondisi hari ini pemuda. Misalnya, contohnya teman-teman habis ikut conference, habis ikut kegiatan-kegiatan, habis ikut lomba, dan lain sebagainya. Dan jatuhnya itu mereka develop their own self, kayak gitu loh. Jadi, cuman stop di diri mereka. Nah, ketika ngelihat kondisi yang seperti itu, inilah yang menjadi sebuah gap antara mahasiswa yang sering ikut-ikut lomba atau kegiatan-kegiatan internasional maupun nasional dengan mahasiswa yang dalam tanda kutip mohon maaf mungkin nggak ikut organisasi kampus ataupun nggak ikut yang lain-lainnya kayak gitu. Nah jadi kita menyediakan wadah ini buat sharing-sharing aja, buat bagaimana kita bisa bangkitkan motivasi teman-teman supaya antara yang rajin ikut-ikut lomba atau kegiatan-kegiatan ini bisa membantu teman-teman yang lainnya yang hari ini mungkin boleh jadi dia kehilangan semangat, kemudian mungkin bosan dengan organisasi kampus, ataupun yang lain-lainnya. Jadi kita mau bikin ini kayak komunitas santai-santai aja, kita tapi santai tapi progresif kayak gitu. Nah, itu sih awal mulanya kenapa sih kok Youth Development Community ini bisa hadir. Nah, kemudian nggak cuma sampai di situ, kita juga menanamkan jiwa sosial, kemudian kita juga menanamkan bagaimana pendidikan dan lain-lain sebagainya, sampai alhamdulillah hari ini saya sudah bukan presiden atau ketua Youth Development Community, saya sudah amanahkan ke teman saya Jaki Ramadan, itu dia sekarang ketuanya, karena alhamdulillah sekarang Youth Development Community ini sudah bergerak ke nasional. Kita sudah nyatu, kita sudah kolaborasi dengan yang namanya Lingkar Cendekia, yang hari ini anggota-anggotanya sudah dari teman-teman UGM, teman-teman UNY, teman-teman UM, UB, ITB, dan lain sebagainya. Seperti itu Bang Hafiz, kurang lebih. Ya, oke. Zikri gimana Zikri? Udah mantap sih kayak abang membuat narasi itu kayak apa? Sebenarnya kayak youth development abang tuh waktu itu kan sempat ya apa kayak jadi topik pembicaraan aku sama Bang Hafiz karena sampai waktu itu aku dengan Bang Hafiz kita dengan Bang Hafiz sempat mau bikin komunitas juga kayak Tapi tidak jadi. Tetap udah jadi juga Bang Hafiz sudah duluan ke Australia. Iya. Enggak, belum. Dia udah lulus katanya mau bikin apa, mau bikin komunitas ya setidaknya kayak mini meeting kayak asdos dan mahasiswanya gitulah kayak ya bahas tentang materi HI gitu kan. Apa aja lah kalau tidak salah nama itu lingkar studi apa gitu ya LSPR apa lupa juga kita kan lingkar studi apa kayak gitu lingkar studi progresif apa kayak gitu lupa juga kita. Dan aku pertama lihat juga kayak waktu itu juga youth development-nya Bang Syafiq nih baru awal-awalnya develop juga awal-awal baru terbentuk juga pada saat itu aku ya karena apa kayak waktu itu anggotanya juga temanku juga Mahbi kalau salah Mahbi ada juga di situ ya, si Mahbi atau dia masih di situ Bang? Iya bareng-bareng sama Mahbi waktu itu. Aku kayak melihatnya tuh kayak ini kalau udah Bang Syafiq yang bikin udah walaupun aku udah kenal orangnya ada Mahbi juga ya udah orang-orangnya memang pada bakal progresif cuma setelah aku lihat tadi abang ngomongnya kayak mana itu benar-benar rapi dari awal sampai akhir menjelaskan kayak tentang youth development itu sendiri pasti melalui proses gitu kan dong apalagi udah mapres sekarang udah jadi asdos gitu itu kira-kira jatuh bangun yang abang hadapi dulu tuh kayak jadi mahasiswa dibentak kah atau sempat menawarkan satu konsep dianggap sebuah konsep yang fragile sesuatu konsep yang ya Abu-abu. kayak abu-abu kan kayak YDC ini kan kalau tanpa konsistensi dan juga tanpa apa ya namanya anak muda kan biasa moodnya naik turun dalam apa ya dalam membuat satu konten kita
LSPR kemarin itu yang apa yang aku dengar sama Hafiz, karena juga kurang konsistensi, bisa ketemu apa-apa segala macam, sibuk dengan urusan masing-masing, jadi ndak itu juga ndak tereksekusi juga. Itu. Kira-kira apa gitu? Iya, iya. Gimana tuh, Fik? Oke. Mungkin tadi pertanyaannya terkait bagaimana konsepsi atau bagaimana proses menuju ke sana ya. Benar. Konsistensinya itu gimana, Fik, menjaganya kayak gitu loh. Kan banyak gagasan, tapi kan minim eksekusi kayak gitu loh. Nah, itu kamu kayak gimana? Jadi, kalau di pelajaran teori HI itu definisi konseptualnya ada, definisi operasionalnya minim begitu loh. Bagaimana? Oh, iya. Siap. Mungkin seperti ini ya. Jadi memang dari dulu ketika saya semester 1 itu dulu ketemu namanya Bang Ainun Maidi. Bang Ainun itu senior kita di Kirel ya. Ya. Betul, Itu sempat 2013. diajarin sama beliau ya 13. Jadi 13 sempat dilajarin sama beliau bagaimana sih menghadapi atau menjalani kehidupan kampus gitu. Jadi memang dikasih tahu bagaimana sih semester berapa sampai berapa kamu harus ada di organisasi kampus, semester berapa sampai berapa kamu harus ikut exchange dan lomba, semester berapa sampai berapa kamu harus magang, dan semester berapa kamu harus menyelesaikan skripsi kayak gitu. Nah, jadi memang dulu ketika masih awal-awal semester 1, semester 2 itu memang saya pribadi, Safik itu benar-benar buat all out di organisasi gitu. Organisasi apapun dulu ikut UKM, ikut BEM, ketemu Bang Hafid, alhamdulillah. Kemudian ikutan banyak hal. Nah, itu kayak jadi pondasi awal gitu. Pondasi awal untuk apa? Yang pertama, jaringan. Jaringan itu paling penting. Maka dari itu apapun, kayak bilang Bang Hafiz ya, apapun latar belakangmu dan lain sebagainya, berteman sama siapapun, berteman dengan apapun latar belakangnya orang, dan jangan pernah, kalau bisa jangan pernah memutuskan ya, karena kita bukan untuk mencari keuntungan. Nah, kadang-kadang hari ini kita berteman sama ini buat cari keuntungan, nggak usah seperti itu. Yang penting berteman aja, itu kan sudah hadis ya. Kalau kita mau dipanjangkan umur, panjang rezeki, ya perluas saja tali silaturahmi. Tapi suatu saat kita bakal saling memberi manfaat, pasti kok itu, insya Allah pasti bakal saling memberi manfaat. Jadi itu dulu awal saya bangun jaringan, kemudian setelah jaringan itu ada, nanti itu akan sendirinya nanti akan jadi perbincangan orang. Makanya dari satu ke satu yang lain, nanti kita bakal ketemu dengan teman baru dan lain sebagainya. Itu jadi dari pondasi awal. Terus semester 3, 4 itu saya udah mulai, semester 2 akhir hampir selesai, itu saya udah mulai coba-coba tes kegiatan-kegiatan internasional. Itu waktu itu pertama kali banget ke Malaysia dulu, ikut conference, kegiatan internasional. Nah, dari situ mulai ikut lomba lagi, terus ikut lomba di nasional, dulu ikut lomba debat, kemudian lomba-lomba dan lain sebagainya, banyak banget yang diikutin. Yang jelas saya pribadi untuk bisa sampai ke atas, bukan ke atas sih, bukan, ini belum di atas ya, sampai di sini itu yang pertama, satu, saya selalu bikin target setiap semester. Jadi semester 1 misalnya apa target, semester 2 apa target. Kalau misalnya semester 3, 4 itu berapa kali harus ikut lomba, ditulis dalam buku. Berapa kali harus terbit tulisannya ya, mau di conference, mau di proceeding, mau di apa, harus ada. Misalnya berapa kali harus ke luar negeri. Kalau dulu sih simple aja, targetnya paling satu semester minimal sekali lah ke luar negeri. Pokoknya harus ada kayak gitu. Harus tetap nulis apapun, misalnya kalau belum seperti apa dan sebagainya. Apapun saya tulis dalam satu buku, itu buku khusus saya, buku cita-cita saya. Kemudian apa-apa yang menjadi target-target saya juga saya tulis di tempat-tempat yang saya sempat sering lihat. Misalnya di dekat meja belajar, di dekat tempat tidur, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu sih. Jadi memang menurut saya pribadi, kalau mendengar podcast dari teman dari UI, dia bilang begini, untuk menjadi mapres itu bukan jalan yang instan gitu. Jadi memang kita harus memupuk dari semester 1, 2, 3, 4, 5,
sampai ke 6 itu itaknya. Kemudian untuk mendirikan WDC, tentu aja komunitas kayak gini yang nggak ada peraturannya, terus nggak ada juga regulasi yang mengekang, pasti bakal susah banget gitu. Jadi kita harus betul-betul bagaimana bisa menjalin dengan teman-teman, kemudian jaga trust, kemudian juga bisa bangun jejaring keluar dan lain sebagainya. Itu mungkin penting banget. Dan saya juga banyak belajar dari Hafiz gitu. Bang Hafiz cara komunikasi, kemudian cara bagaimana membangun jejaring dan lain sebagainya, beliau nih masternya gitu. Mungkin seperti itu. Ini ya apa Fik namanya pendekatan kultural. Nah, itu dia. Iya, pendekatan kultural ini jadi cukup begitu penting lah. Zik, kalau Zikri ada pertanyaan, silakan lanjutkan Zikri. Suka ini aku nyerang pakai rudal ini. Oke, abang lagi ya Zik ya. Jadi, nah ini Fik terkait menjadi mapres. Jadi, ketika kamu menjadi mapres itu tuh bagaimana prosesnya itu Fik? Apa sih maksudnya pull atau push factornya? Jadi kamu menjadi mapres kayak gitu. Apa sih sebenarnya yang kamu cari atau kamu niatkan ketika kamu menjadi mapres atau targetmu yang bisa menjadi mapres dan bisa menjadi juara satu kayak gitu loh. Karena itu kan semua orang itu kan punya masing-masing pasti punya tujuan kan. Entah berkemanfaatan atau itu memang target hidupnya. Nah, kalau kamu sendiri itu tuh apa Fik? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu menjadi mapres kayak gitu loh? Bang, aku mau nanya lagi, Bang. Ya. Ya gimana? Boleh. Ini sih yang paling sering dialami bukan mahasiswa AI aja, mahasiswa gitu, seluruh manusia kayaknya. Managing waktu gitu, Bang. Abang kan bilang dari semester 1 sampai sekarang tuh bahkan ada target-target, mungkin per semester ada target gitu. Dan aku juga lihat dari Abang kegiatan sosial Abang, media sosial terutama, sering memposting gitu kayak itu kegiatannya tuh udah sebentar gitu. Ada yang sampai harus pergi ke satu daerah. Kemarin terakhir apa? Yang aku kemarin tuh di suku apa tuh kemarin tuh di pengabdian atau apa tuh? Aku lupa tuh. Pokoknya banyak lah kegiatan Abang tuh kayak bersifatnya pengabdian rata-rata. Iya. Itu kan bukan tenaga, hari, waktu, dan juga otomatis ketika Abang udah melaksanakan kegiatan itu dan sedang melaksanakan kegiatan itu, prioritas Abang jadi terkikis, terutama prioritas kuliah gitu. Dan juga ketika jadi mapres ini, ketika Abang udah di penghujung waktu kuliah, otomatis konsentrasi kuliah Abang terbagi juga kan, berperan sebagai mapres dan juga mahasiswa tingkat akhir gitu. Itu kayak mana itu Bang? Aku juga sampai sekarang manage waktu agak kurang susah. Benar. Oke, mungkin ke pertanyaan ke Bang Hafiz dulu ya, terkait bagaimana pertama cita-cita jadi mapres, kemudian perjalanan jadi mapres dan lain sebagainya. Mungkin dulu itu memang pernah ketika semester berapa ya, semester 3 kalau nggak salah ya. Saya tahu mapres itu semester 3. Jadi ada senior yang ngejelasin kalau ini itu mapres, ini mapres, ini mapres. Dan mapres itu apa gitu. Saya itu agak kepo gitu, agak cari tahu apa sih mapres. Oh, mahasiswa berprestasi. Jadi, wah, kayaknya keren juga ya jadi mapres, saya bilang gitu. Pernah terbesit kayak gitu. Terus semakin kesini saya semakin banyak gitu ketemu orang. Ketemu sama Mapres UGM, itu kalau nggak salah angkatannya Bang Hafiz itu Angelo Wijaya. Kebetulan dia HI juga, HI UGM. Kemudian ketemu dikenalin Mapres UI 2017, kalau nggak salah 2017 itu kebetulan anak Samarinda, anak Kalimantan Timur. Kemudian semakin ke atas banyak belajar terkait mapres, kemudian ketemu mapres banyak dan sebagainya, kayak nggak ada salahnya nih buat nyoba buat jadi mapres kayak gitu. Jadi akhirnya memang punya ambisi besar gitu untuk jadi mapres, memang punya, sampai bahkan saya tulis gitu di dalam mushaf Al-Quran saya itu mapres 2020 kayak gitu saya tulis gitu. Tapi sampai pas waktu itu saya malah nggak mau jadi mapres gitu. Jadi pas seleksi di fakultas itu kan kita suruh ngumpulin berkas-berkas dan lain sebagainya. Itu saya nggak mau ngumpulin kayak gitu. Karena udah itu seleksi mapres, pendaftaran mapres itu bareng-bareng sama pendaftaran gubernur.
kayak gitu. Jadi di satu sisi Mapres ini mimpi saya kayak gitu, ini tujuan saya gitu. Tapi di sisi lain teman-teman pada nyuruh saya untuk ini, kamu harus masuk gubernur dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi agak galau, bimbang antara ambisi tapi ngikutin kemauan kemauan teman-teman, kemauan senior dan lain sebagainya kayak gitu. Jadinya agak terpecah dan akhirnya saya coba fokuskan dulu ke Pilgub Visipol waktu itu. Jadi ya udah saya all out, maksudnya ya apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan di sana. Dan setelah itu kayak nggak yakin aja sama diri pribadi, karena mungkin waktu itu juga tahu ya, itu kan saya kalah gitu. Walaupun saya nggak pengen jadi gubernur, tapi kalah itu tetap ternyata nggak enak gitu. Benar. Tapi ternyata setelah itu, setelah ada pendaftaran Mapres, sisa 1 minggu atau 2 minggu, itu saya dapat banyak panggilan. Apa-apa yang saya apply, itu tiba-tiba masuk email semua. Jadi, kalau nggak salah dalam 1 minggu itu saya menang 3 lomba. Jadi setelah dari gagal dari gubernur itu, saya langsung menang 3 lomba. Jadi berangkat di Jogja dulu. Habis di Jogja, ke Jakarta 1 pekan. Habis dari Jakarta itu saya ngelewatin Jogja buat menuju ke Malang buat konferensi lagi. Jadi setelah itu benar-benar kayak memang ditahan gitu, mungkin ya ditahan. Habis itu dikasih sama Allah. Setelah itu baru saya daftarkan jadi Mapres. Setelah terdaftar, alhamdulillah lolos tahap fakultas, lolos lagi tahap universitas. Setelah di universitas itu saya juga kembali nggak yakin, karena saya lihat teman-teman dari FEB, karena FEB kan sudah beberapa tahun megang Mapres gitu. Terus Visipol itu kebetulan terakhir Mas Asep Suryana, itu terakhir banget HI. Dan setelah itu Visipol kosong di Mapres. Nggak ada yang bisa tembus ke 3 besar. Dan saya pingin aja gitu, mengembalikan kejayaan Visipol gitu. Mengembalikan nama HI buat bisa di Mapres gitu. Tapi to be honest, ada keyakinan kalau saya nggak bakal bisa jadi Mapres utama gitu. Sampai bahkan ketika pengumuman Mapres itu, saya bilang, ini kayaknya ada orang di belakang yang nego-nego ini, saya bilang gitu. Saking nggak yakinnya saya, kok bisa saya jadi Mapres gitu. Tapi ternyata setelah diurutkan penilaian-penilaian, baik itu dari organisasi, kemudian baik itu dari lomba-lomba dan lain sebagainya, memang ternyata saya. Dan ternyata untuk sampai sini sekarang saya paham. Memang Mapres itu pernah jadi cita-cita saya, tapi sekarang untuk menjadi Mapres itu cuman hanya untuk sebagai rezeki dari Allah, supaya kita bisa sebisa mungkin memberi manfaat buat yang lain atau menginspirasi yang lain. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena hari ini banyak banget pemuda, dalam tanda kutip yang nggak generali ya, tapi banyak yang hari ini takut banget buat gagal gitu. Ngapain sih lu sibuk-sibuk ngikut ini, ngikut itu dan lain sebagainya kayak gitu, karena sebenarnya itu alasan mereka buat nutupin kemalasan mereka, atau nutupin sebenarnya dia nggak berani gagal aja kayak gitu. Nah, makanya saya beberapa hari terakhir ini bikin tagline gitu, berani gagal dan menginspirasi. Karena apa yang saya dapat hari ini itu sebenarnya cuman sedikit dari banyak kegagalan gitu. Salah satu kegagalannya gubernur ya kan. Itu sudah contoh yang besar gitu. Mana poster sudah ditempel di Moteker di mana-mana ya kan. Itu sebenarnya malunya bukan malu kalahnya, malu nyabut dari Motekernya itu. Sebenarnya itu sih. Jadi mungkin itu untuk yang Bang Hafiz. Kalau untuk yang Zikri tadi, untuk manajemen waktu memang benar-benar susah banget ya. Apalagi semester 5, padat-padatnya organisasi, kemudian tadi itu pemilu, kemudian semester 5 juga ngurus Mapres, kemudian juga kebetulan kan kuliahnya juga nggak di UMI aja. Itu memang berat banget gitu. Sampai rasanya kayak nggak kuat ini ngejalanin semester ini, bakal bisa nggak. Tapi ternyata ya tadi saya bikin, karena saya sudah pusing banget, jadi saya jadwal dari Senin sampai hari Ahad itu ngapain aja, dari jam 4 sampai jam 12 malam
itu saya bikin di kayak Excel gitu. Saya bikin di Excel, baru saya jadikan satu dalam 7 pekan, dalam 24 jam, saya print, dan buku itu sebagai guideline saya untuk saya harus ngapain. Walaupun sudah bikin guideline kayak gitu, itu masih bisa lolos. Maksudnya masih bisa nggak ngikutin buku itu. Contohnya, saya ketinggalan ke Bumi Langit itu waktu itu sama Bang Hafiz itu pagi-pagi udah capek banget ketiduran. Jadinya harus ngikut ke kloter yang lain kayak gitu. Tapi intinya di timeline. Jadi kayak acara itu kalau Bang Hafiz ya pakarnya ya. Jadi disuruh bikin matrix ya. Itu jadi berfungsi banget itu matrix. Matrix Thor, matrix itu ternyata bisa diaplikasikan ke kehidupan kita, nggak cuma ke acara aja. Dengan punya buku panduan matrix buat kehidupan itu, nanti kita bisa manajemen waktu kita, insya Allah. Ya, pertanyaan terakhir ya ini dari aku dulu, Fik. Jadi kalau bisa kita simpulkan, memang yang bisa kita tarik dari Syafiq ini, mungkin untuk kawan-kawan viewers podcast ini, adalah bahwa Syafiq ini dia adalah contoh nyata bahwa manusia itu bisa gagal dan juga bisa bangkit. Nah, tetapi kegagalan itu kan bukan berarti ketika kita gagal sekali lalu masa depan kita langsung tidak baik. Itu kan jelas tidak kayak gitu loh. Kadang rezeki itu kita perumpamakan sebenarnya dia berpindah tangan aja. Dari tangan kanan ke tangan kiri, dari satu titik ke titik yang lain. Nah, bagaimana Syafiq melihat bahwa mungkin rezekinya bukan menjadi seorang gubernur, tetapi menjadi seorang mapres dan menang 3 lomba setelahnya, ya berarti memang Allah itu adil kayak gitu loh, dan menempatkan keadilan itu ada di tempat Syafiq itu tadi. Mungkin Syafiq tepatnya di sini kayak gitu loh. Jadi memang kita bisa belajar banyak dari bahwa kita jangan pernah menyerah. Gagal sekali 2 kali itu bagian dari kehidupan manusia lah. Jangan takut gagal lah, jangan takut bersaing dengan orang. Jadi tetap membumi, tetapi ketika kita butuh untuk berlomba atau bersaing dengan orang, ya kita jangan takut kayak gitu. Tapi memang harus dipersiapkan dulu. Kadang-kadang orang ini kan lupa, meloncatlah langsung ingin jadi juara, tetapi persiapannya lupa, ada timeline persiapannya itu yang kadang orang terlupa kayak gitu, karena memang tidak ada yang instan. Nah, dari aku mungkin Fik, sedikit kiat Fik, mungkin ini kan juga banyak nanti akan mahasiswa baru yang akan datang. Kamu andai kata kamu dimiliki kesempatan untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata lah yang bisa bermanfaat untuk mereka, itu apa yang ingin kamu sampaikan? Sebelum itu mungkin Zikri, ada pertanyaan Zikri? Aku bukan pertanyaan sih, lebih kayak ya udah speechless aku. Memang udah orang yang hebat gitu kan. Udah approve gitu. Emang udahlah. Bahkan salah satu waktu aku kuliah di exchange di Tamasa itu aku ngambil alternatif approach ya di Ajan Charlie. Profesor Charlie itu benar-benar kayak memang sih bagus cara belajarnya, cuma kayak benar-benar out of my head gitu lah kayak. Dan ketika waktu kita murid Indonesia datang gitu, dia tanya langsung Bang Syafiq, do you know Syafiq? Aku langsung walaupun aku waktu itu belum kenalan secara proper dengan Bang Syafiq, aku langsung kayak angkat tangan gitu, no Syafiq ini kayak berasa kenal aja. Terus tiba-tiba dia itu kayak muji, oh berarti ada orang hebat banget nih, survive di mata kuliah ini gitu, kayak sampai dosen aja muji gitu, kayak udah speechless aja sih aku, kayak udah emang hebat orang. Nah, tapi Fik, terakhir Syafiq dan kita semua pasti percaya bahwa pujian itu kadang kayak racun kan, Fik. Dia membuat kita merasa puas diri, tetapi sebenarnya pujian itu kita minum, tetapi jangan sampai itu membuat kita tidak ingin berkembang lagi. Nah, benar kayak Syafiq tadi, mungkin Syafiq merevisi tadi ya, bukan sudah berada di atas, tetapi sudah menaiki proses yang berkembang lah. Tetapi Syafiq tadi mengamini bahwa dia masih bisa berkembang jauh lebih jauh. Nah, jadi mungkin kalau malam ini kita masih melihat Syafiq sebagai seorang mapres, mungkin kita bisa melihat dia mungkin sebagai seorang presiden kayak gitu, pertama dari Kalimantan. Atau gantian dulu kita, Fik, juga nggak apa-apa. Atau berpasangan kita, Fik, juga tidak apa-apa. Kan wallahu alam kan, namanya juga menghayal. Silakan ya. Benar-benar. Siap. Silakan, Fik, sekalian closing statement-nya untuk podcast kita malam kali ini. Siap.
Mungkin seperti ini ya buat teman-teman mahasiswa seluruhnya, mau itu mahasiswa tingkat akhir di tengah yang baru masuk nanti di tahun 2020 ini, tahun ajaran 2020-2021. Intinya sebenarnya satu, buat seorang pemuda itu pokoknya habisin jatah gagal kita. Mumpung kita masih di umur 20, 25 sampai mentok kalau bisa 30, 35 itu habisin jatah gagal kita. Pokoknya try. Do it gitu. Pokoknya lakukan apa yang kamu seneng, lakukan. Pokoknya apa yang kita passion dalam hal tersebut, lakukan. Pokoknya jangan pernah terpengaruh dengan apa kata orang, jangan pernah terpengaruh apa kata bahkan teman dekat kita sendiri. Selama itu sudah jadi target, sudah jadi impianmu, maka targetkan. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana anak muda ini sekarang manajemen waktu. Jujur saya juga masih kadang-kadang dealing buat permasalahan-permasalahan manajemen waktu. Memang susah banget, apalagi kita hidup di era sosial media, hidup di era dimana kita HP itu kayak hampir 24 jam nemanin kita, dan kadang-kadang handphone itu yang jadi hal yang terbesar buat ganggu bagaimana manajemen waktu kita. Jadi benar-benar rapikan sebaik mungkin. Dari semester awal, rapikan bagaimana target-target dan capaian-capaianmu. Bahkan kalau dengar perkataan Mapres Nasional tahun 2019 lalu, itu dia pingin jadi Mapres itu ketika dia SMA. Jadi hari ini, ketika kita santai-santai, hari ini, ketika kita lagi banyak buang waktu kita, sebenarnya banyak banget di luar sana yang hari ini sedang bergerak, yang hari ini sedang melangkah, bahkan ada yang lagi sprint buat ngetargetkan atau mengimpikan apa yang sudah kita mimpikan gitu. Nah, mimpinya sama, tapi kalau berusahanya berbeda, tentu dong Allah itu selalu adil. Mau apapun ras, suku, dan apapun itu, ketika doanya lebih kenceng, ketika usahanya lebih kenceng, pasti mereka didapat. Bisa jadi kita dapat hal tersebut, tapi bisa jadi lebih lambat daripada mereka yang duluan mempersiapkan diri dan memantaskan diri seperti itu. Jadi tapi hal ini atau advice ini bukan cuma buat mahasiswa semester baru. Semester akhir, walaupun sudah skripsi, kemarin-kemarin belum ngapa-ngapain, it's fine, nggak masalah. Mungkin rezekinya kamu disuruh santai-santai dulu, tapi setelah ini sudah nggak ada lagi waktu buat santai-santai, mulai bikin list-list apa yang belum kita capai, dan cepet kita kejar teman-teman kita. Selama kita masih punya umur, selama kita masih namanya anak muda, itu nggak ada namanya ketertinggalan. Beda, itu bukan ketinggalan, tapi kita cuman disuruh rehat sebentar buat ngelihat bagaimana teman-teman kita. Kemudian terkait bagaimana prestasi dan lain sebagainya, to be honest, saya pribadi bukan apa-apa, belum siapa-siapa, karena di luar sana kita tengok sedikit aja di kampus yang kampus kerakyatan ya, itu menyebutnya kampus kerakyatan, itu kita kan udah tenggelam ya, udah nggak ada apa-apanya. Bagaimana lagi kalau kita dibandingkan dengan kampus yang ada di Jakarta, kampus-kampus ternama dan lain sebagainya, kita belum apa-apa. Jadi ketika teman-teman sukses, ketika teman-teman sudah berada dalam posisi yang mungkin bisa dikatakan strategis, jangan lupa buat nengok ke belakang, karena banyak teman-teman kita yang butuh bantuan kita, banyak teman-teman kita yang butuh tangan kita untuk bareng-bareng maju, karena benar-benar percuma, benar-benar sia-sia kalau misalnya kita dalam posisi tinggi, tapi hakikatnya itu kita cuma buat sukses buat diri kita sendiri. Jadi banyak belajar lah sama senior kita, Bang Hafiz mungkin. Ya hari ini kita maju bareng-bareng gitu. Berapa gapnya gitu Bang Hafiz sama saya, sama Jikri, kan gapnya itu ada gitu. Tapi beliau masih mau buat berbagi di podcast ini. Ya semoga ini bisa jadi amal jariah buat beliau dan juga buat kita semua, dan bareng-bareng bisa develop diri, dan siapa yang tahu kalau di tahun depan kita jadi calon presiden karena di Kalimantan gitu ya. Amin, Mungkin amin. seperti itu Bang. Benar, amin. Zikri, ada mau yang disampaikan terakhir sebelum kita tutup? Aku sih ya itu sih tadi. Memang abang bilang tadi kalau udah di atas emang jangan lupa lihat ke belakang gitu kan. Terutama peristiwa hari ini gitu kan ya, kayak kalau misalnya masalah ini abang nih prospeknya udahlah cerah emang bagus. Kalau abang kayak apa itu konsisten gitu, able to keep the consistent itu kayaknya udah bisa deh.
Ya, uh, Masih ya, ini juga gimana sih? kalau misalnya masalah calon mencalon sih presiden terserah sih mau Bang Syafiq atau Hafiz. Enggak, itu bercanda. Mending Ini pasangan aja. kita belum tahu kan, belum tahu gitu kan. Cuma kalau ada kesempatan ambil aja, kalau ada kesempatan ambil aja. Terus kalau misalnya udah jadi jangan lupa kepikiran gitu kan kita ini yang di bawah gitu. Ini kita sudah pakai baju putih bareng-bareng nih, Jik. Oh iya. Iya, Iya, kok bisa ini baju putih sama-sama kita, Fik? Baju tim ses. Iya, padahal tidak apa namanya, tidak direncanakan kayak gitu. Ya, mungkin begitu teman-teman, sobat Batman begitu terkait diskusi kita malam ini atau podcast kita. Semoga bisa dapat kemanfaatannya dari Zikri, dari Syafiq. Kita harus belajar terus. Bisa kita kutip apa yang disampaikan Syafiq tadi, dia menulis cita-citanya di dalam buku. Ada yang seperti itu dengan metode yang konvensional, namun selalu abadi kayak gitu, klasik tetapi selalu beringat. Jadi kalau orang bilang ada juga ya sekarang ada handphone segala macam, tetapi sebenarnya ketika kita mencatat di buku itu 2 kali lebih ingat, karena selain mencatat kita juga belajar menuliskannya, itu membuat di otak kita jadi semakin lebih mengingatnya lagi, dan apalagi ditambah sticky note mungkin ya, atau tempelan-tempelan untuk mengingatkan kita untuk cita-cita kita. Terima kasih, jangan lupa seperti biasa like, share, and subscribe begitu loh, karena ini YouTube kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.